Hai teman-teman, apa kabar kalian? Jadi di video kali ini aku mau buat tutorial tentang CAD. Jadi gimana kalian bisa import dari AutoCAD ke Revit. Dan aku akan jelasin dari perlahan dari yang paling dasar, gimana cara importnya, beberapa pilihan yang kalian bisa pertimbangin. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja masuk ke tutorial kita hari ini. Jadi dasarnya kalian kalau mau import itu pasti harus ke toolbar yang insert ini. Nah, di insert ini kalian ada beberapa pilihan dari link Revit. Jadi kalau kalian ada file Revit, kalian bisa link ke project kalian ini. Ada link IFC. Jadi IFC ini basically dia tuh kan kalau di BIM softwarenya tuh kan ada banyak software. Nah, gimana cara nyatuin dari berbagai data itu, dari berbagai software-software lainnya, untuk dimasukin ke project Revit kalian. Jadi misalnya dari Revit kalian mau import ke software BIM lainnya, kalian bisa pakai IFC, atau dari software BIM lainnya mau ke Revit, itu juga pakai IFC. Lalu ada juga link CAD, ini dari AutoCAD, kalian ada software yang DWG itu kalian bisa import ke Revit. Terus ada link topografi, ini buat topografi, link PDF, ada cloud, ada image. Ini kalian bisa coba satu-satu nanti untuk linknya ini. Cuman sekarang hari ini kita fokus ke link CAD dulu. Karena ini yang paling banyak ditanyain adalah gimana cara import dari CAD ke Revit. Di sini kalau kalian lihat tuh ada link CAD dan ada import CAD. Aku akan jelasin keduanya biar kalian nggak bingung. Kita mulai dulu dari import CAD. Jadi kita pilih import CAD. Nah, ini aku pakai salah satu contoh dari plan aku. Ini udah plan dulu banget. Aku udah nggak pakai lagi. Jadi aku pakai ini. Lalu berikutnya, kalau kalian lihat, ini aku buka dulu ya di CAD-nya filenya. Nah, di sini aku membuka file AutoCAD-nya juga dulu. Supaya kalian bisa ngebandingin dari setiap pilihan Revit yang ada di sini. Jadi dari colors-nya, layers, import unit, positioning, place at. Aku akan jelasin dari aku buka file CAD-nya dulu. Jadi ini aku ada file CAD-nya. Nah, sekarang kalau kalian lihat file CAD aku ini dia tuh nempel di yang garis X sama Y ini. Nah, kalau kalian ke Revit, di sini tuh ada color-nya. Color tuh preserve. Preserve itu artinya dia kalau diimport ke Revit, warnanya itu akan sama dengan warna yang ada di CAD ini. Jadi di CAD ini kan ada warna-warninya berdasarkan dari layers-nya kan, dari layers properties ini. Nah, sama halnya kalau di Revit, nantinya dia juga akan tetap ada warnanya ini. Kita coba ya. Pengaturannya sekarang aku buat preserve, layers-nya aku buat all dulu, dan import unit-nya aku buat centimeter, positioning original to internal origin. Nah, aku klik open. Selanjutnya, aku mau ke visibility graphic. Jadi di view, itu ada visibility graphic di bagian atas atau shortcut-nya pakai V sama G. Aku udah jelasin ini di video aku yang sebelumnya, paling sering visibility graphic. Jadi setelah kita pilih visibility graphic, nah di sini kita mau ke site. Nah di site ini kita mau keluarin internal origin, project base point, sama survey point. Karena banyak yang request juga ya, apa itu project base point, apa itu survey point, apa itu internal origin. Aku udah bahas di Instagram aku. Cuman mungkin kalian akan lebih jelas kalau kita langsung praktek di video kali ini. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini tuh ada internal origin aku, ada project base point, sama ada survey point. Dia ketumpuk gitu. Nah, sekarang project base point-nya ini aku mau
Ini aku mau ubah aja biar kalian kelihatan di 1000. Jadi sekarang dia di sini project base point-nya. Nah, selanjutnya survey point-nya ini aku juga ubah dulu. Jadi minus 1000, ini aku unlock dulu. Sebelum aku lock lagi. Nah, kayak gini biar kalian kelihatan. Dan di sini tuh ada internal origin. Diingat ya, di sini tuh namanya project base point. Yang lambangnya kayak gini itu internal origin. Dan yang lambangnya segitiga ini dia adalah survey point. Nah kalau kalian lihat, ini aku mau hapus lagi dulu dan kita bandingin. Sekarang kita insert lagi. Pengaturannya kita buat sama. Nggak berubah. Kita open. Nah, sekarang seperti yang kalian lihat, dia itu ada di mana? Di internal origin-nya. Jadi pucuknya dari bangunan ini itu ada di internal origin. Sama kayak di CAD kita. Dia ada di internal origin. Nah, kita lihat ya pengaturannya tadi kayak gimana. Jadi tadi itu pengaturannya preserve. Seperti yang kalian udah lihat barusan, dia tuh ada warnanya di CAD yang kita import. Dia sampai Revit, dia masih ada warnanya. Terus import unit cm, tadi di project unit kita juga cm, jadi kalau di CAD 60, di Revit kita juga 60. Lalu positioning. Tadi kan aku pilihnya auto, origin to internal origin. Jadi ya dia akhirnya internal origin yang seperti kita udah bahas barusan. Ini tuh lambangnya internal origin. Makanya kalau auto itu berarti otomatis. Otomatis berarti Revit ini langsung taruh gambar CAD kalian langsung ke internal origin ini. Jadi kalau di CAD dia nempel sama internal origin, jadi kalau sampai Revit pun dia juga nempel ke internal origin-nya Revit. Makanya itu auto. Nah, place at ini ada di level 1. Jadi project CAD kalian ini dia akan ditampilinnya di level 1. Dia bukan di level 2. Jadi dia nempelnya tuh langsung ke level 1. Sekarang kita pakai black and white ya. Ininya sama. Yang lainnya kita buat sama, kita pakai black and white. Aku klik open. Nah, tadi kalau di CAD itu dia warna-warni. Begitu kita buat black and white, dia jadinya black and white. Dia bukan warna-warni lagi. Nah, dia tetap ada di internal origin. Dan dia auto gitu, auto langsung ke internal origin. Oh, kalau kalian ke plan kita, di sini tuh kan ada layers-nya. Layers-nya ada banyak kan. Kita mau coba pakai yang door sama window. Jadi layers-nya ini kalian lihat ada door, ada window. Kita bisa aktifin, kita bisa matiin kan. Sama di sini tuh kalau kita lihat, aku hapus lagi, aku masukin import CAD lagi. Nah, sekarang kalian lihat di bagian layers atau levels. Di sini tuh pilihannya all. Jadi kalau all, semua layers yang ada di CAD itu dimasukin langsung ke Revit semuanya, tanpa pilih-pilih. Nah, kalau import unit visible, itu artinya kalau di CAD kalian, ini door dan window-nya aku matiin visibility grafiknya. Ini aku matiin, di sini kan berarti nggak ada door, nggak ada window. Terus kita save dulu. Nah, setelah aku save, di sini ini aku pilih yang visible. Visible adalah artinya yang CAD ini yang dimasukin ke Revit itu cuman muncul yang layers-nya kelihatan. Kalau layers-nya dimatiin, dia nggak akan muncul di Revit. Kita coba ya. Kita klik open, dan nggak ada pintu dan nggak ada jendelanya. Karena layers-nya kita udah matiin di CAD. Nah, jadinya yang muncul cuman yang kelihatan.
Ini kita nyalain lagi. Lalu kita save. Kita import lagi. Berikutnya adalah masuk lagi ke level 1, cuman kalau kalian lihat di layer properties cat ini, ada yang furniture ya. Ini kalian lihat furniture yang mana. Ini kalau aku matiin, semua furniture-nya hilangkan. Kalau aku nyalain, furniture-nya muncul. Nah, sekarang aku mau jelasin yang layers atau levels, tapi yang specify. Kita langsung open. Nah, begitu kita open, di sini kan tadi kita bilangnya layers yang di-specify. Jadi kita cuma masukin specific layer saja. Kalau misalnya furniture-nya ini aku nggak mau masukin, aku tinggal uncheck aja. Terus aku klik OK. Jadi akhirnya di cat yang masuk ini layersnya semua layers kecuali layersnya furniture. Biasanya aku pakai link cat. Nanti aku akan jelasin kenapa aku pakai link cat. Aku delete layers ya. Aku delete yang door dan window. Ini aku klik OK, hilang kan layersnya. Nah, berikutnya, kalau misalnya ternyata aku butuh layers doors dan window lagi, gimana cara masukinnya lagi? Berarti aku harus hapus lagi kan? Aku harus hapus, aku harus masukin yang baru, cat-nya. Baru nanti muncul lagi, seperti yang aku mau. Jadi kalian udah tahu ya, ini layersnya apa aja. Aku sih biasanya pasti pakai all, aku nggak pernah pakai specify, dan aku juga nggak pernah pakai visible. Karena aku tahu, aku mungkin masih bisa pakai layers itu lagi. Tadi itu origin to origin. Sekarang kita coba auto center to center. Jadi kalau kita buat auto center to center, kita klik open, dia jadinya muncul di tengah. Itu yang auto center to center. Terus yang berikutnya ada yang manual origin. Jadi kita klik OK. Manual artinya kita bisa taruh sesuai keinginan kita. Taruh cat-nya ini. Jadi dia bukan otomatis langsung di origin ini, tapi kita bisa taruh sesuai keinginan kita. Misalnya di sini. Manual center. Nah, tadi kan kita manual origin tuh kita placing-nya dari pucuknya bangunan itu kan. Nah, sekarang kalau manual center, kalian lihat mouse aku tuh ada di tengah-tengahnya ini. Nah, berikutnya kalau kita import cat lagi, di sini tuh ada tulisannya current view only. Artinya adalah kalian cuma bisa taruh di view yang kalian punya sekarang. Kita coba yang nggak dicentang. Jadi, current view only yang ini kita uncheck, lalu kita masukin. Kita ke level 2, dia masih muncul di level 2. Kita mau duplikasi, dia juga muncul. Kalau ke 3D, dia juga muncul di 3D-nya. Terus kalian centang current view only-nya, kita place. Nah, kita place di sini ya. Dia di level 1, itu nggak muncul. Di level 1 copy ini dia nggak muncul. Padahal level 1-nya aku copy tadi sebelum aku masukin import cat-nya. Dia nggak muncul. Di level 2 dia nggak muncul. Di 3D dia nggak muncul. Karena dia cuma muncul di view ini aja. Kalau kalian centang current view only. Nah, kita udah bahas tentang import cat. Sekarang aku mau bahas tentang link cat. Misalnya sekarang aku pakai plan yang sama, tapi aku mau pakai link cat. Ini aku ke Revit, aku langsung pakai link cat. Pengaturannya sama, nggak berubah sama kayak yang tadi. Lalu berikutnya, ini aku open. Nah, setelah aku open, terus kalian kalau nggak tahu, ini sama ya, sama kayak di AutoCAD, sama kayak di import cat atau di link cat, dia ada query. Nah, di sini kalian bisa lihat garis ini, misalnya ini dia tuh layersnya apa. Kalian bisa pakai ini, query, lalu kalian tinggal klik layersnya dia tuh apa. Oh, ternyata layersnya dia tuh door dan window.